Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Perwiranegoro dari kelas 2D D3 Teknik Telekomunikasi. Di video ini, saya akan melakukan percobaan dengan mempraktikkan beberapa gambar rangkaian, yaitu rangkaian penyearah. Seperti pada modul 3 rangkaian penyearah. Jadi, tujuan percobaan yang saya lakukan pada video ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil pengukuran dengan multimeter dan osiloskop. Kemudian juga untuk mengukur tegangan input dan tegangan output pada rangkaian penyearah dengan atau tanpa kapasitor. Kemudian kita dapat memahami, dengan percobaan ini kita dapat memahami pengaruh hubungan nilai kapasitor penapis terhadap tegangan output penyearahnya. Dan terakhir, membandingkan output penyearah setengah gelombang dan penyearah gelombang penuh. Nah, rangkaian penyearah itu sendiri adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Rangkaian penyearah ini ada dua jenis, yaitu berdasarkan bentuk gelombangnya ada dua jenis, yaitu penyearah setengah gelombang dan yang kedua penyearah gelombang penuh. Penyearah setengah gelombang adalah berupa rangkaian dengan menggunakan satu buah dioda. Jadi penyearah setengah gelombang ini hanya memerlukan satu buah dioda. Sementara penyearah gelombang penuh itu memanfaatkan dua dioda atau lebih, atau juga bisa memakai 4 buah dioda. Nah, di dalam modul 3 rangkaian penyearah ada dikasih beberapa gambar, yaitu kita mulai dengan gambar pertama, gambar rangkaian pertama. Kita akan memulai dari mengambil komponen, yaitu pertama kita akan memakai komponen AC power, dan selanjutnya kita memakai ground. Nah, dalam menu place basic kita bisa menemukan sebuah kapasitor. Kita di gambar rangkaian pertama ini kita tidak akan memakai kapasitor. Kemudian ini adalah dioda yang sama seperti langkah-langkah yang ada di dalam modul. Kita juga memakai komponen transformer yang 1P 1S, dan kemudian komponen resistor juga diperlukan dalam membuat rangkaian yang gambar pertama. Kemudian kita juga perlu multimeter untuk menghitung tegangan input dan tegangan outputnya. Dan selanjutnya kita memakai osiloskop untuk menampilkan sinyal. Nah, jika semua komponen sudah lengkap, kita hanya perlu menata komponen, menata rangkaian, menata berbagai komponen ini dengan sama seperti yang ada di modul. Nah, ini kita rotasikan dulu resistornya. Di multimeter pertama itu adalah tegangan input dan multimeter kedua adalah tegangan output. Nah, jika sudah seperti ini, kita mengganti
angkanya, mengganti nilai seperti yang sudah ada di modul, yaitu RMS-nya kita buat 220 volt, kemudian frekuensinya 50 Hz, kemudian kita klik OK. Nah, untuk transformernya kita buat 220 sama seperti tadi dan 6. Untuk resistornya kita menggunakan 10 k ohm. Nah, jika sudah lengkap seperti ini, kita hanya tinggal membuat jalur untuk menghubungkan setiap komponen. Kita hubungkan jalurnya dengan rapi. Nah, sekarang osiloskop kita hubungkan ke resistor. Kemudian kita hubungkan ke inputnya. Yang satu kita hubungkan ke input, yang satu lagi dihubungkan ke output. Nah, jika sudah seperti ini, jika jalurnya sudah rapi, kita akan menghitung tegangan input dan outputnya. Nah, kita hanya perlu merankan simulasinya. Oke. Nah, ini sudah kelihatan hasil input dan outputnya, dan osiloskopnya juga sudah menampilkan sinyal gelombangnya. Kita hanya di stop. Ini adalah gambar rangkaian pertama tanpa kapasitor. Sekarang rangkaian pertama ini akan kita gabungkan kapasitor. Nah, nilainya kita ubah sesuai yang ada di modul, yaitu nilai pertama sebesar 0,47 μF. Kita ulangi merannya sehingga bentuk sinyalnya berubah jika menggunakan kapasitor. Nah, untuk kapasitornya bisa bergantian untuk nilai yang berbeda-beda.
Kemudian kita akan membuat gambar berikutnya, yaitu gambar rangkaian kedua. Nah, komponen-komponen yang diperlukan di gambar rangkaian kedua kurang lebih hampir sama seperti gambar rangkaian pertama, tapi yang membuatnya berbeda adalah transformer dan dioda. Nah, pada gambar kedua ini kita memerlukan 2 buah dioda. Kenapa kita memerlukan 2 buah dioda? Karena ini adalah penyeara gelombang penuh. Kita susun komponennya. Nah, tambah resistor. Kemudian transformer kita menggunakan 1 P2S. Jangan lupa untuk menghitung input dan output kita memerlukan multimeter. Dan terakhir osiloskop. Kita susun komponennya. Kita rotasikan dulu R-nya. Ini gambar rangkaian kedua tanpa menggunakan kapasitor. Seperti tadi kita ubah voltage VRMS nya menjadi 220 volt, kemudian frekuensinya 50 Hz. Transformernya juga kita ubah, perbandingannya 220 banding 6. Klik OK. GNR-nya tetap 10 ohm. Nah, kita tinggal membuat jalur yang menghubungkan antar komponen.
Nah, kemudian kita hubungkan osiloskopnya dengan tegangan output dan input. Sekarang jika sudah membuat jalurnya, kita hitung input dan outputnya bersama dengan osiloskopnya. Nah, jika tampilan gelombangnya seperti itu kan tidak kelihatan karena terlalu tinggi. Nah, sekarang kita gunakan kapasitor. Kita pindah ke AC, dari tegangan DC kita pindah ke AC dan kita run. Nah, ini gelombang melebihi dari layar, karena jika seperti ini kita tidak bisa mengetahui, tidak bisa menghitungnya. Jadi kita ubah div-nya menjadi 10 V per div. Nah, jika seperti ini, jadi gelombangnya sudah dapat dilihat. Nilai kapasitornya kita ubah menjadi 0,47 μF seperti yang ada di modul. Maka kita lihat hasil gelombangnya, hasil sinyalnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil gelombangnya dan nilai input outputnya. Kita bisa juga menukar nilai kapasitor dengan nilai yang berbeda. Kemudian kita berikutnya lanjut ke gambar terakhir, gambar ketiga. Nah, di gambar ketiga ini kita menggunakan 4 buah dioda dengan arah berbeda. Komponennya juga sama, tetapi hanya diodanya yang berbeda. Komponennya tetap seperti yang gambar rangkaian pertama dan gambar rangkaian kedua. Kita ambil transformator. Dia resistor. Nah, ini diodanya, kita pakai dioda dengan 4 arah, yaitu dengan dioda 1B, 4B, 42. Nah, ini adalah dioda dengan 4 arah. Langsung saja kita tempatkan diodanya. Kita rotasikan dulu resistornya. Seperti tadi,
kita ganti AC powernya, VRMS nya menjadi 220 dan frekuensinya 50 Hz. Dan transformernya 220/6. 6. Klik OK. Kita akan membuat gambar rangkaian ketiga ini tanpa resistor. Nah, sekarang kita hubungkan jalurnya. Kita buat jalurnya. Kita hubungkan dulu dengan oscilloscope dengan outputnya dan input. Nah, sekarang kita hitung. Ini tadi gambar rangkaian ketiga tanpa menggunakan kapasitor. Kita runkan dan lihat hasilnya. Itu adalah hasil input dan output dan tampilan sinyal oscilloscope-nya. Kemudian kita akan menambahkan kapasitor ke dalam rangkaian ketiga ini. Kita hubungkan. Nah, sekarang kita runkan dengan menggunakan kapasitor. Nah, ini adalah tampilan gambar rangkaian ketiga menggunakan kapasitor. Oke. Nah, jadi ini adalah gambar terakhir. Ini ada tegangan input dan outputnya. Dan ini adalah tampilan sinyal oscilloscope-nya. Dan kita stopkan. Nah, ini adalah gambar kedua, gambar ketiga. Seperti yang ada di modul hanya sampai gambar ketiga. Jadi sesudah percobaan ini sudah selesai. Mungkin sampai di sini saja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.